masalah Bang Imbong dengan Nikita Mirzani ini semakin meluas dan melebar. Sebenarnya itu nggak usah ya, kita hidup itu harus saling menghargai, nggak usah saling senggol, fokus pada kehidupan sendiri saja. Itu akan lebih baik saya rasa. Jangan mencari-cari masalah dalam kehidupan ini. Toh yang namanya seseorang dalam perbuatan salahnya dia akan menerima karmanya masing-masing. Lebih baik janganlah kita terlalu nyenggol dan mencari-cari masalah, karena diri kita juga harus bisa memproteksi diri kita. Jangan sampai melakukan sebuah kesalahan, karena dari kesalahan kita juga akan menerima karma buruk kita sendiri. Lebih baik ya dilihat sajalah ya, selagi itu nggak merugikan kita, nggak merugikan orang lain, ya sudahlah, daripada semakin melebar seperti ini. Di sini yang saya lihat tentang Pak Imbong ini, kan Nikita Mirzani bilang kalau Pak Imbong ini nggak laku di televisi. Kemudian Dewi Persik nimbrung dalam komennya, dia bilang kalau di televisi ini begini. Salah satunya masalah fee yang tidak sesuai, juga masalah fee yang kadang molor pembayarannya. Itu salah satu kendalanya. Dan kita juga lihat banyak sekali para artis yang tadinya aktif di TV rame-rame masuk dunia per-YouTubean. Dari situ kita bisa berpikir kalau dunia YouTube ini memang menguntungkan ya, daripada di televisi. Mungkin seperti itu ya. Jadi masih mungkin seperti itu, dan kemungkinan ini akan saya prediksi. Apakah prospek Mbak Imbong di televisi itu bagaimana, maksudnya keuntungan yang dia dapat itu bagaimana dibandingkan dengan sebagai YouTuber ya. Karena Pak Imbong ini termasuk YouTuber yang dapat pembayaran dari Google itu besar sekali se-Indonesia. Konon beritanya seperti itu. Mungkin karena itu banyak orang yang merasa iri dan lain sebagainya pada Pak Imbong. Padahal yang namanya konten itu harus dari kreativitas diri sendiri ya. Mau itu settingan, mau itu frank, mau itu apa, saya rasa itu nggak masalah. Yang penting menghibur. Namun di sini banyak sekali masyarakat yang kurang bisa mengerti kalau itu konten settingan atau bagaimana lah. Seperti kalau di televisi kan ada sinetron. Nah, kalau di per-YouTubean bukan sinetron lagi namanya, tapi itu namanya settingan. Misalnya hubungan cinta-cintaan, padahal mereka cuman main drama. Namun di sini masyarakat luas menilai itu beneran. Jadinya agak runyam juga ya. Disinilah kita harus berpikir lebih jeli untuk memproteksi diri sendiri, jangan sampai berkata kotor, karena apa yang ditayangkan di per-YouTubean belum tentu itu kenyataannya seperti itu. Disinilah kita harus bisa mengerti kalau konten di YouTube itu belum tentu benar seperti kenyataannya. Namun kebenaran dan tidaknya ini kita juga harus berpikir manfaatnya konten itu buat kita itu seperti apa. Misalnya Mbak Imbong bagi-bagi duit, terlepas itu duit sendiri atau tidak, toh masyarakat juga bermanfaat bagi masyarakat, maksudnya seperti itu, untuk rakyat kecil, untuk orang yang miskin. Sekalipun mungkin uang Mbak Imbong ini hanya seberapa persen dibanding dari uang yang lainnya yang diberikan, namun itu saya rasa nggak masalah, toh kontennya bermanfaat untuk masyarakat kecil ya, bagi-bagi duit, bagi-bagi hadiah. Terlepas itu hadiah dari mana, yang penting bermanfaat ya. Jadi segala kebaikan, sekalipun kecil atau besar, itu harus kita hargai. Janganlah kebaikan sekalipun kecil dicaci maki, itu kurang bagus saya rasa. Disinilah kita harus bijak-bijak bisa menilai untuk memfilter apa yang bagus, apa yang tidak dari dunia per-YouTubean. Dikarenakan di dunia per-YouTubean juga ada settingan, juga ada drama, juga ada reality dan lain sebagainya ya. Jadi janganlah terlalu keplek-keplek percaya pada dunia per-YouTubean, namun harus difilter. Kalau bermanfaat ya kita ambil manfaatnya, kalau tidak ya kita kesampingkan. Baiklah, di sini akan saya lihat apakah peruntungan Mbak Imbong di televisi dengan di YouTube lebih besar mana. Seandainya Mbak Imbong terjun di televisi bagaimana, terjun di per-YouTubean bagaimana. Ini saya baca dulu ya.
Semoga hal ini bisa memberi titik terang agar kita masyarakat awam pertelevisian menjadi ngerti. Yang pertama ini tentang Pak Im Wong. Seandainya dia terjun di televisi, menjalin kerjasama dengan produk-produk yang ditayangkan di televisi ya. Dua, jauh, masih jauh. Tiga, empat, lima. Ini ada simbol anjing, simbol kesetiaan. Jadi kalau kerja di televisi harus setia, maksudnya harus waktunya dan lain sebagainya harus bisa mengikuti aturan yang ada semacam itu. Lalu yang kedua, rumah yang jauh. Jadi kalau kerja di televisi buat Pak Im Wong itu masih jauh dari apa yang diinginkan, masih jauh dari apa yang diharapkan semacam itu ya. Tapi yang ketiga ada Gunung Batu. Gunung Batu ini sebuah permasalahan yang ada jika Pak Im Wong kerja di televisian. Mungkin masalah waktu, pengaturan waktu, dan lain sebagainya. Tentunya akan timbul suatu masalah yang harus dihadapi oleh Pak Im jika dia kerjasama di dalam pertelevisian ini ya. Ada masalah yang timbul. Ini simbol dari kerjasama dan simbol Pak Im Wong kerjasama dengan pertelevisian. Jadi kalau dari kartu yang keluar ini, Pak Im Wong akan menghadapi sebuah permasalahan jika dia bekerja sama di pertelevisian, dikarenakan mungkin waktunya yang kurang fleksibel dan dia juga harus setia mengikuti aturan-aturan yang ada. Ya. Kalau di YouTube kan dia bisa luas fleksibel karena dia yang kreatornya semacam itu. Di sini kalau pertelevisian dia harus ikut aturan program televisi tersebut, jamnya harus bagaimana, tayangnya bagaimana, bisa memakan waktu yang lama dan itu harus setia, dia harus mengikuti aturan. Dan ini akan menimbulkan sebuah permasalahan untuk Pak Im Wong ya. Ini disimbolkan Gunung Batu. Permasalahan yang timbul jika kerjasama dengan pertelevisian dikarenakan dia harus mengikuti aturan yang ada dan itu juga jauh dari harapan yang dibayangkan Pak Im Wong. Kemungkinan masalah fee-nya juga ya ini ya, bisa masalah apa saja dan itu tidak seperti yang diharapkan Pak Im Wong. Ini kalau Pak Im Wong terjun di dunia pertelevisian. Kalau di per-YouTubean plus minusnya itu bagaimana? Ini saya ambil 5 kartu. 1, ada pamor yang lebih meningkat lagi kalau terjun di dunia per-YouTubean ini. 2, ada kelancaran. Namun juga ada yang iri dengki muncul ya, ini ya kartunya iri dengki itu muncul. 4, juga ada peti mati. Jadi iri dengki ini bisa menghancurkan karakter Pak Im Wong jika Pak Im Wong tidak hati-hati. Namun dia berlimpah harta bendanya semacam itu. Jadi seperti ini artinya ya. Ini ada simbol bintang di tengah malam yang artinya pamor Pak Im Wong bisa mendongkrak, bisa meningkat karena dia selalu aktif di dunia per-YouTubean daripada di televisian ya. Jadi untuk di dunia per-YouTubean ini Pak Im Wong lebih mempunyai keuntungan untuk pamornya. Dia juga memiliki fans yang banyak di sini di YouTube ini. Kemudian di sini ada simbol kelancaran. Jadi di YouTube ini dia lebih lancar daripada di pertelevisian dikarenakan di YouTube ini dia mempunyai keluasan dalam waktu dan lain sebagainya, juga bisa mengatur sendiri harus konten apa ini ya. Jadi tidak tertekan semacam itu. Jadi ada simbol kelancaran. Di sini muncul simbol ular yang ada di dunia per-YouTubean. Juga Pak Im Wong menghadapi kendala dari netizen, juga bisa ada pro dan kontra, itu selalu ada. Kemudian kalau yang nggak suka pasti akan menjelek-jelekan. Iri dengki itu pasti ada, sesama YouTuber itu pasti ada lah. Dan lebih baik jangan saling menjatuhkan ya. Kita kerja sendiri-sendiri saja sesuai dengan channelnya masing-masing. Di sini ada simbol ular, simbol iri dengki keluar.
Jadi Pak Imbong juga harus hati-hati nih ya, karena ada simbol ular, simbol seseorang yang berniat kurang baik pada Pak Imbong keluar ini. Kemudian di sini simbol peti mati, simbol ular dan peti mati. Jadi perbuatan seseorang yang sirik dengki ingin mematikan Pak Imbong di peryutupan. Ini harus hati-hati, kalau Pak Imbong kurang hati-hati, hal ini bisa terjadi loh ya. Jadi Pak Imbong harus serius untuk menangani kondisi-kondisi yang seperti ini, apalagi kan sekarang ini Pak Imbong pro dan kontra pendukungnya, ada yang mendukung, ada yang kurang mendukung. Jadi Pak Imbong harus introspeksi diri, harus hati-hati untuk mengatasi orang-orang yang sirik dan dengki ini. Dan di dunia peryutupan, Pak Imbong mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah. Ini yang diartikan seperti ini. Jadi ada plus dan minusnya. Kalau dunia peryutupan, Pak Imbong mendapatkan keluasan waktu, fleksibel waktunya, juga mendapatkan keuntungan materi yang lebih besar daripada pertelevisian. Ini simbolnya keluar. Namun dalam peryutupan, Pak Imbong juga harus kuat, karena ada orang-orang yang kurang menyukainya, sehingga menimbulkan perasaan untuk iri dan dengki di dalam dirinya dan ingin menjatuhkan Pak Imbong. Jika Pak Imbong tidak hati-hati, maka hal ini bisa terjadi. Maksudnya karir Pak Imbong di dunia peryutupan bisa macet seperti ini ya. Jadi Pak Imbong harus hati-hati saat ini, mungkin melewati masa-masa yang kurang menguntungkan di peryutupan dikarenakan adanya pembulian dan lain sebagainya. Namun saya percaya dan yakin Pak Imbong bisa melewati semacam itu ya. Besok akan saya prediksi lagi untuk Pak Imbong, apakah mampu melewati siklus yang semacam ini, di mana dia mendapatkan pembulian dan lain sebagainya oleh netizen dikarenakan sesuatu hal. Untuk hari ini sekian saja perbandingan kalau Pak Imbong kerja di televisi atau di YouTuber. Ternyata lebih menguntungkan di dunia peryutupan daripada pertelevisian ya. Demikian saja prediksi kali ini, lain waktu kita sambung lagi. Untuk prediksi yang lainnya, sukses selalu buat Pak Imbong dan Baula, dan rukun selalu, sehat sampai nanti ya.